Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Firda Faisal SPD. Saya selaku guru olahraga di SMA Negeri 1 Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, saya akan memberikan pembelajaran atau akan memaparkan materi senam lantai yang ada di dalam pembelajaran PJOK kelas 11. Nah, nanti ada beberapa poin yang akan disampaikan oleh saya kepada rekan-rekan. Nah, nanti apa saja poin-poinnya? Untuk lebih lanjut, mari kita saksikan. Yang pertama, ada pengertian senam lantai. Senam lantai adalah salah satu cabang dari olahraga senam. Seperti namanya, senam ini dilakukan di atas lantai dan kebanyakan gerakannya membutuhkan matras sebagai alat bantu yang bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya cedera atau kecelakaan sewaktu melakukan berbagai gerakan yang hampir semuanya bersentuhan dengan lantai. Yang kedua, jenis-jenis senam lantai. Ada banyak sekali jenis dari senam lantai yang tingkat kesulitannya berbeda di antara satu dengan lainnya. Bahkan untuk melakukannya dibutuhkan latihan bertahun-tahun lamanya. Nah, saya insya Allah akan menyebutkan jenis-jenis senam lantai. Jenis-jenis senam lantai diantaranya, yang pertama ada guling depan atau forward roll. Yang kedua
ada guling ke belakang atau backward roll. Yang ketiga, lompat harimau, tiger sprong. Yang keempat, dalenting tangan, handstand over slack. Yang kelima, meroda. Yang keenam, lompat jongkok. Yang ketujuh, lenting tangan putar atau round off. Yang kedelapan, lenting tangan ke belakang atau flick-flack. Yang kesembilan, keseimbangan lutut berguling atau squat roll. Yang kesepuluh, lompat kangkang. 11, berdiri dengan kepala atau headstand. Yang ke-12, kayang atau brug. 13, sikap lilin. 14, salto ke depan atau somersault. Yang 15, salto ke belakang, back somersault. 16, guling lenting, roll kick. 17, lompat ikan, snack. Yang ketiga, ada unsur-unsur gerakan dalam senam lantai. Yang ketiga, ada unsur-unsur gerakan senam lantai. Adapun unsur-unsur senam lantai yang harus kalian ketahui, yang pertama ada unsur keindahan. Yang kedua, ada unsur kekuatan. Yang ketiga, ada unsur keberanian. Yang keempat, ada unsur kelenturan. Yang kelima, ada unsur keluasan. Yang keenam, ada unsur keseimbangan. Yang keempat, ada peraturan dalam senam lantai. Peraturan dalam senam lantai. Dalam pertandingan senam lantai, aturan yang berlaku sangatlah sederhana, yakni sang atlet tidak boleh keluar arena pertandingan sebelum penampilannya selesai. Dengan kata lain, performanya hanya dapat ditampilkan dan disahkan di dalam arena sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila ada bagian tubuh sang atlet, contoh kaki dan tangan, yang keluar sedikit saja dari arena, maka sang wasit akan memberikan bendera merah dan skor akan dikurangi. Tak hanya itu, skor juga akan berkurang jika sang atlet kurang atau tidak dapat melakukan gerakan tertentu di dalam koreografi gerakannya. Tak hanya itu saja, bahkan apabila sang atlet sedikit saja mengalami ketidakseimbangan, contoh sedikit oleng setelah melakukan rangkaian flip, maka hal itu akan dapat mengurangi nilai atau skornya. Dari semua aspek gerak yang dihadirkan sang atlet senam lantai dalam kompetisi, nantinya sang juri akan memberi nilai ataupun skor. Atlet yang mendapat skor tertinggi ialah atlet yang berhak mendapatkan gelar juara atau menang. Yang kelima, ada matras yang digunakan dalam senam lantai. Matras yang digunakan dalam senam lantai. Matras ini fungsinya untuk melindungi para atlet dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pada waktu sang atlet terlempar hingga keluar arena, sewaktu melakukan gerakan akrobatik salto dengan beberapa kali flip putaran di udara. Lapangan untuk senam lantai sendiri adalah arena dengan permukaan datar yang terbuat dari bahan kayu, dengan permukaan yang halus namun tidak licin dan memiliki ukuran 12 x 12 meter. Matras nantinya akan ditempatkan di sekeliling lapangan dengan lebar masing-masing 1 meter. Matras tersebut telah didesain sedemikian rupa sehingga permukaannya akan sangat datar dan seolah akan menyatu pada lapangan itu sendiri. Walaupun begitu, matras yang dipasang sebagai pengaman lapangan senam lantai juga tidak setebal serta seempuk matras untuk latihan senam lantai pada umumnya. Lantas, bagaimana untuk matras yang digunakan untuk latihan? Matras yang digunakan terdapat beberapa jenis, tetapi kebanyakan latihan senam lantai hanya menggunakan matras tipis yang mempunyai ketebalan sekitar 3-5 cm.
Matras yang terlalu tebal justru akan mengganggu waktu latihan, sebab atlet akan sulit dalam mengatur keseimbangan tubuhnya ketika latihan di atas matras yang tebal. Matras alami yang direkomendasikan untuk latihan senam lantai justru ialah matras yang permukaan berpasir, seperti pantai atau taman berumput yang gembur. Yang keenam, ada tujuan dalam senam lantai. Tujuan senam lantai: menjadi juara ataupun memiliki tubuh yang atletis tampaknya menjadi salah satu tujuan seorang berlatih senam lantai. Namun, ada hal lain yang juga menjadi tujuan dari senam lantai ini, yaitu rasa hidup yang hanya dapat diperoleh saat seorang atlet senam lantai sukses dalam melampaui batasan-batasan tubuhnya, seperti rasa takutnya, serta rasa tidak percaya bahwa tubuh mampu melakukan hal yang sangat berbahaya sekalipun. Pada umumnya, tujuan dari sang atlet senam lantai terus melakukan latihan ialah untuk terus-menerus berusaha memperlebar jangkauan dari tubuhnya sendiri, sehingga ia tidak lagi sanggup melakukannya, atau tidak ada seorang pun yang dapat melakukan gerakan tubuh seperti yang telah ia capai. Yang terakhir, ada manfaat dalam senam lantai. Manfaat senam lantai. Adapun beberapa manfaat senam lantai yang harus kalian ketahui selain untuk menjaga kesehatan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesehatan tubuh lebih terjaga. 2. Memperbaiki bentuk tubuh yang kurang proporsional atau membentuk tubuh yang proporsional. 3. Mengurangi berat badan. Yang keempat, tubuh akan menjadi lebih lentur. 5. Sebagai proses dalam pembentukan tubuh. 6. Tinggi badan menjadi lebih bertambah. 7. Membantu dalam penguatan dan pertumbuhan tulang. 8. Proses dalam melentukan bahu. 9. Sebagai detoksifikasi. 10. Meningkatkan kepercayaan diri. 11. Membantu merangsang sel-sel pertumbuhan. 12. Melatih badan untuk bergerak lebih lincah. 13. Melatih kesehatan jantung untuk berdetak dengan teratur dan juga kuat. 14. Memelihara kebugaran dan kesegaran tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Firda Faisal SPD. Saya sebagai guru olahraga di SMA Negeri 1 Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk hari ini saya insya Allah akan memberikan tutorial pelaksanaan sikap lilin, sikap kayang, roll depan dan roll belakang, dan yang terakhir adalah lompat tangkang dalam materi senam lantai. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak tutorial ini. Cara melakukan gerakan sikap kayang yakni 1. Sikap awal diawali dengan posisi tidur terlentang. 2. Tepuk kedua lutut hingga tumit menyentuh pantat. 3. Tepuk siku tangan hingga telapak tangan menyentuh matras. Posisi tangan menyerupai segitiga siku-siku. 4. Angkat badan ke atas secara perlahan. Setelah itu dibantu dengan dorongan kedua tangan dan kaki hingga lurus. 5. Gerakan terakhir, masukkan kepala di antara kedua tangan atau mata pandangan melihat ke matras. Itulah penjelasan tahapan melakukan sikap kayang. Yang kedua, yaitu akan memaparkan tentang bagaimana cara melakukan sikap lilin.
Berikut langkah-langkah melakukan sikap lilin. 1. Posisi tubuh tidur terlentang dengan kaki lurus dan tangan di samping badan. 2. Posisi kaki harus lurus dan rapat agar bisa melakukan sikap lilin. 3. Kaki dalam posisi lurus dan rapat diangkat ke atas. 4. Gunakan tangan sebagai penopang pinggang dan kaki. Ya, itulah langkah-langkah cara melakukan sikap lilin. Untuk yang ketiga, saya akan membahas tentang langkah-langkah melakukan roll depan dengan jongkok dan roll depan dengan berdiri. Untuk langkah-langkah roll depan dengan awalan jongkok. 1. Tubuh dalam posisi jongkok dan kedua kaki dalam posisi rapat. Lutut disentuhkan ke dada dengan posisi tangan berada di depan ujung kaki. 2. Kedua tangan dalam posisi bengkok. Posisikan dagu menyentuh dada dan pundak di atas matras. 3. Mulailah berguling. Posisi tubuh sesudah berguling adalah jongkok. Langkah-langkah roll depan dengan awalan berdiri. 1. Tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Arahkan pandangan lurus ke depan melihat matras. 2. Ulurkan kedua tangan lurus memegang matras sambil membungkukkan badan. 3. Posisi kepala masuk di antara dua tangan. Usahakan dagu menyentuh dada agar bagian tengkuk menyentuh matras dengan baik. 4. Bahu disentuhkan ke matras dan mulailah berguling. 5. Setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak. Itulah langkah-langkah roll depan dengan jongkok dan langkah-langkah roll depan dengan berdiri. Langkah-langkah melakukan roll belakang. Berikut adalah langkah-langkah melakukan roll belakang atau guling belakang. 1. Tubuh dalam posisi jongkok. Kedua kaki rapat dengan tumit agak sedikit diangkat. 2. Kepala menunduk dan posisi dagu menyentuh dada. Kaki ditolakkan pada lantai ke arah belakang. Dijadikan pendorong untuk menggulingkan badan. 3. Saat posisi punggung di atas matras, letakkan tangan yang sudah ditekuk di samping telinga. 4. Kaki diangkat dan diayunkan melewati kepala. Pada saat yang bersamaan, tangan digunakan sebagai tumpuan dan tolakan. 5. Sesudah berguling, posisikan tubuh kembali jongkok. Penjelasan tentang lompat kangkang. Berikut adalah langkah-langkah melakukan lompat kangkang. 1. Lakukan awalan dengan lari secepat mungkin dan posisi badan condong ke depan. Arahkan pandangan fokus mengarah ke peti atau kotak. 2. Perhitungkan langkah dari titik awalan berlari hingga peti atau kontak untuk bersiap melakukan lompat kangkang. 3. Luruskan kedua tangan dan sentuh peti atau kotak
Pastikan pegangannya kuat serta arahkan seluruh jari menghadap ke depan. 4. Melakukan lompatan dengan posisi pinggul di atas bahu. Tetap arahkan fokus pandangan ke depan untuk bersiap melakukan pendaratan. 5. Tumpuan saat melakukan gerakan loncat kangkang adalah kedua tangan dan posisi kaki melayang di udara. 6. Lakukan pendaratan dengan posisi lutut tertekuk serta kedua tangan lurus ke atas. Ya, itulah pemaparan penjelasan tentang materi senam lantai pada pembelajaran PJOK kelas 11. Untuk lebih lanjutnya, mohon maaf atas segala kekurangan, pemaparan yang mungkin kurang jelas buat rekan-rekan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran senam lantai ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.